Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian, jamaah majelis pengajian yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah, zat satu-satunya yang memberikan nikmat kepada makhluk-makhluknya, kepada hamba-hambanya, termasuk kita sebagai manusia. Tidak ada yang mampu untuk memberikan kenikmatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita selalu bersyukur memuji Allah taala atas segala kenikmatan yang diberikan. Selanjutnya mari kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dalam kita mengkaji ayat-ayat Allah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita selesaikan ayat 163 dan kita masuk ke sebagian dari ayat 164 dari surah Al-Baqarah, di mana di 164 Allah taala menyampaikan kepada kita semuanya bahwa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mimma fa ahya bil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatil liqaumi yaqilun. Yang kemarin kita sampaikan bahwa terkait dengan ketuhanannya Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, dan kemudian Allah Ta'ala yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, Allah Ta'ala berkenan untuk memberikan kepada kita bukti-bukti akan keesaan dan akan Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ini tercermin diantaranya adalah terkait dengan penciptaan langit, bumi, dan seterusnya yang ada di ayat 164. Nah, kemarin juga kita sampaikan bahwa ketika kita bicara penciptaan apapun itu makhluknya, maka di situ sebenarnya ada sebuah tanda akan ketauhidan dari Tuhan, ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kemarin itu kita sampaikan itu, Allah Ta'ala itu sering menantang orang-orang yang menuhankan selain beliau itu dengan perkataan begini, hadza khalqullah, ini adalah ciptaannya Allah, fa'aruni madza khalaqal ladzina tad'una min duni. Nah, sekarang gilirannya adalah kalau memang kamu menganggap di sana ada Tuhan-Tuhan yang layak untuk dituhankan, tunjukkan kepadaku apa yang diciptakan oleh Tuhan-Tuhan itu. Nah, sehingga kemarin kita sampaikan ketika kita melihat misalkan wujud manusia niku arep eneng Indonesia, arep eneng Australia, arep eneng Amerika, arep eneng Belanda, wujude nggih kaya kula panjenengan niku, duwe sirah, duwe awak, duwe gulu gitu nggih. Nah, itu menunjukkan bahwa hadza khalqullah, ini model ciptaannya Allah Ta'ala. Kalau memang ada Tuhan yang lain selain Allah, mbok gawe menungso sing modele ora kaya ngene iki gitu loh, nggih. Nah, misalkan kalau kita sebagai manusia ciptaan Allah ngene iki
enek pangeran liya ki sirahe menungsone kayak ngisor, sikile kayak dhuwur mbok ngono misalkan gitu nggih. Atau misalkan kupinge niku bentuke ora ngene iki utawa ora ning kene mungkin digawe kepiye lah mau bolongan tok apa piye misalkan begitu. Ternyata kan tidak ada. Manusia semuanya secara fisik wujudnya itu sama. Ya perkara mungkin berbeda warna kulit, mungkin berbeda dari segi bentuk rambut itu urusan lain, tetapi secara global bentuk manusia itu ya seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa yang menjadi Tuhan dari manusia dengan bentuk seperti itu pasti ya esa, tauhid kan begitu. Langit ya sama, ketika kita bicara langit menika, ini adalah khalqullah, ciptaannya Allah Ta'ala. Model ciptaan langit Allah Ta'ala seperti ini. Kalau memang ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, mbok ya buat langit yang tidak seperti buatannya Allah itu. Buat model sendirilah, kreatif gitu ya, biar tidak dianggap sebagai plagiat, gruwong neru kan begitu ya. Tapi ya tidak ada yang bisa. Karena ini menunjukkan bahwa ketika langit di mana-mana ya seperti ini, ketika bumi di mana-mana ya seperti ini, ketika manusia juga seperti ini, itu menunjukkan adanya ketauhidan, ya, keesaan daripada Tuhan, keesaan daripada Allah. Maka penegasan wa ilahukum ilahu wahid itu tercermin di dalam kesamaan model-model dari ciptaan yang ada di alam semesta menika gitu nggih. Nah, kemudian nanti ada huwar rahmanur rahimnya. Nah, bahwa di balik semua penciptaan itu ada kasih sayangnya Allah Ta'ala yang sangat luar biasa kepada makhluk-makhluknya. Seperti kalau kita misalkan kita diciptakan oleh Allah, itu kan Allah Ta'ala firmankan kita ini diciptakan min nutfatin khalaqahu faqaddara. Dari nutfah kemudian kita diberikan takdir oleh Allah. Takdir itu oleh para ulama dipahami dari beberapa segi pemahaman. Yang pertama dari prosesnya, di mana manusia itu ketika akan diciptakan oleh Allah tidak langsung jadi besar begitu saja, tetapi melalui tahapan-tahapan. Kalau Nabi mengatakan itu 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua alias 80 hari itu menjadi alaqah. Kemudian 40 hari lagi berarti 120 hari menjadi mudghah. Jadi ada tahapan-tahapannya. Kita kadang tidak menyadari bahwa di balik tahapan penciptaan manusia itu ada huwar rahmanur rahim, ada kasih sayangnya Allah Ta'ala. Sebab kalau kita bayangkan misalkan bila Allah berkehendak menciptakan seorang manusia, kemudian di rahim seorang ibu tahu-tahu ada bayi yang sebesar itu, wah endah kaya ngopo rekasane. Misalkan kalau ada suami istri, misalkan malamnya berhubungan, kemudian Allah mentakdirkan menciptakan manusia dari hubungan itu. Ngerti-ngerti wetenge sing wedok mlentung gedhe plentus langsung ngoten. Wah indah kaya ngapa rekasane, nggih. Mbah itu ibunya bisa pingsan itu, wetenge dilar dadaan itu pasti ya rekasane ora umum kan itu nggih. Tapi ketika bertahap melari sithik ora patek krasa kan begitu. Ya, sampai kemudian besar itu bisa dalam tanda kutip bisa lebih nyaman, misalkan begitu, nggih. Nah ini kan seringkali kan kita tidak menyadari ke sana. Nah oleh karena itu Allah Ta'ala kemudian mencoba untuk menerangkan kepada kita, dan kita coba untuk kita tangkap itu. Di balik penciptaan hal-hal yang akan Allah Ta'ala sebutkan itu ada bukti tentang keesaan Allah dan akan sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama misalkan ketika Allah Ta'ala berbicara tentang as-samawat, langit, allati tata'allaf ijramuha ala antawaif, yang mana langit itu terdiri dari lapisan-lapisan. Kalau Allah memberitahukan kepada kita sab'a samawatin, 7 langit. Nah itu ya. Kemudian mungkin kalau yang paling dekat dengan kita adalah sama'ud dunya, langitnya dunia.
Nah, di situ ada taruhlah nggih, antara bumi dengan langit dunia itu ada rembulan, ada matahari, kemudian ada macam-macam lah ya. Nah, itu langit yang seperti itu dan tidak ada model langit lain selain yang seperti itu menunjukkan bahwa wa ilahukum ilahu wahid. Karena yang menciptakan Allah Esa, maka model langitnya dimanapun ya seperti itu. Nah, di balik penciptaan langit itu ada huwar rahmanur rahim. Allah Ta'ala ternyata memberikan hukum bahwa antar benda-benda yang ada di bawah samaud dunia itu ini ternyata punya daya tarik dan daya dorong yang cukup seimbang, sehingga kehidupan kita sebagai manusia secara khusus itu bisa sangat-sangat nyaman dan bahkan terbantu dengan keadaan itu. Ya, misalkan kalau kita bicara gravitasi, kan ngoten nggih. Nah, itu ternyata Allah Ta'ala memberikan hukum di situ. Nalikanipun bulan itu sangat dekat dengan bumi, maka gravitasi bulan agak dominan, menyebabkan kemudian air-air laut itu menjadi pasang. Ketika seperti itu, maka para nelayan itu cari ikannya tidak perlu sampai ke tengah-tengah, nah, karena air lautnya meninggi sampai ke tepi-tepi, dan itu kemudian ikan pun juga ikut menepi. Nah, ini menjadi huwar rahmanur rahim, kan itu nggih, wujud daripada cinta kasih dan kemurahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Kemudian antara bumi dengan samaud dunia tadi ada yang namanya asyams, ada yang namanya matahari. Wah, ternyata matahari dimanapun orang melihatnya ya seperti itu. Nah, itu kan. Nah, itu menunjukkan bahwa wa ilahukum ilahu wahid gitu. Tapi keberadaan matahari itu ternyata bisa digunakan untuk berfotosintesis tanaman-tanaman, sehingga dia bisa tumbuh berkembang dengan baik, dan bahkan untuk kita itu pun juga sangat-sangat besar manfaatnya. Seperti kemarin kita mengalami pandemi itu, masya Allah, betapa bernilainya sinar matahari yang secara teori ilmu ternyata vitamin D ya, itu kita dapatkan dengan mengkonsumsi vitamin tidak akan sebanding dengan vitamin yang kita dapatkan melalui DD nanggone sinar matahari kan itu. Saya dulu waktu kecil itu berpikir bahwa kalau orang DD kemudian ngomong golek vitamin D apa? DD itu saya pikir guyon Pak dulu tuh. Tapi begitu pandemi kemarin kita sadar, wah jebule tenanan toh. Ternyata memang itu ada vitamin D-nya kan gitu. Dan itu mboten iso dikalahke nganggo obat. Ini kan sesuatu yang menunjukkan huwar rahmanur rahim kan gitu nggih. Jadi napa menika pancaran matahari itu mataharinya yang seperti itu, tidak ada yang lain-lain, menunjukkan ilahukum ilahu wahid. Mataharinya yang bisa untuk fotosintesis, yang bisa untuk menjadi sumber vitamin D daripada manusia, bisa menjadi sarana untuk menguapkan air sehingga membawa uap itu ke atas kemudian dijadikan hujan. Ini menunjukkan huwar rahmanur rahim, kan begitu ya. Niki ketika Allah Ta'ala berbicara tentang sama ya, ataupun as-samawat. Nah, yang kedua Allah Ta'ala berbicara tentang al-ard ya, al-ard fa fi jarmiha wa madatiha wa syakliha wal awalim al-mukhtalifah allati 'alaiha minal jamadi wan nabati wal hayawani. Kita bisa melihat bumi ini tidak sekedar sebuah gundukan tanah, tetapi di dalam bumi ini atau di atas bumi ini dengan materi yang Allah Ta'ala buat untuk menjadikan bumi, kemudian bentuk daripada bumi, kemudian alam yang bermacam-macam yang ada di atas bumi ini. Wah, ini kan menunjukkan luar biasa gitu nggih.
Nah, kalau sering kita sampaikan ketika misalkan kita bicara bumi secara madah, secara materi, Allah Ta'ala banyak menggambarkannya dengan misalkan di Al-Baqarah juga kemarin itu ya, bahwa Allah Ta'ala itu menjadikan bumi itu firoshan ya. Firos niku bahasa apa ya istilahnya umumnya itu kasur. Kasur niku sipate mboten empuk bianget tapi nggih mboten atos bianget. Itu buminya ya hanya ini, nggak ada yang lain-lain, menunjukkan ilahukum ilahu wahid. Dan buminya ternyata oleh Allah Ta'ala tidak dijadikan sangat empuk dan tidak dijadikan sangat keras. Ada bagian-bagian di mana empuk, bahkan ada cairannya, ada bagian-bagian yang cukup keras. Di balik itu ada gambaran huwar rahmanur rahim. Yang bagian tidak terlalu empuk, tidak lembek tadi bisa kita gunakan untuk mendirikan rumah kita, mendirikan bangunan. Di tempat-tempat yang cukup lembek bisa kita tanam di sana padi kan begitu ya. Di tempat-tempat yang sangat keras sekali bisa kita ambil untuk kemanfaatan daripada kehidupan kita. Lah niku naminipun bumi wujudnya yang hanya seperti ini. Hanya ini satu-satunya menunjukkan tentang keesaan Allah, dan materi bumi yang seperti itu menunjukkan akan kasih sayang dan juga kemurahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga apa-apa yang ada di atasnya dari aneka macam makhluk, wonten wit-witane nggih, wonten kewan-kewane yang beraneka macam itu. Akhirnya ya itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, sehingga kalau sering kita sampaikan terkait dengan cerita terusirnya Adam, Hawa dan Iblis pada saat itu dari surga itu, Allah mengatakan walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Ya, untuk kalian di bumi itu ada mustaqor, tempat untuk tinggal, tempat untuk berdiam, dan kemudian yang kedua ada mataun, nah, kesenangan apa yang kalian butuhkan untuk menyambung kehidupan kalian. Nah ini menunjukkan tentang Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Ini kan satu hal yang sangat luar biasa. Wa fi manafi'ihima al-mukhtalifah bi ikhtilafi anwa'iha ma yadullu ala ibda'il hakimil alim ya. Dan tentang kemanfaatan-kemanfaatan tanah gitu ya. Kemudian tanaman-tanaman yang ada di atasnya, hewan-hewan yang juga ada di bumi ini, kemanfaatannya sangat-sangat jelas gitu ya, sangat-sangat jelas. Dan masing-masing daripada tanaman itu misalkan atau hewan itu punya manfaat sendiri-sendiri ya, baik antar makhluk itu ataupun utamanya adalah untuk manusia. Ma yadulu ala ibda'il hakimil alim, dan itu menunjukkan bahwa yang menciptakan bumi yang seperti itu hanya Allah saja, dan Allah Ta'ala mencurahkan kemurahan dan kasih sayangnya melalui penciptaan bumi yang seperti itu. Wong kula panjenengan misalkan nggih mencermati buah-buahan niku mawon lah. Niku lemahe nandure nanggon lemah sehingga padha. Siramane banyune padha. Tapi ketika berbeda pohon kok iso uwohe malih beda rasane, beda bentuke. Nah, apa kita tidak pernah berpikir bahwa di situ ada satu keindahan penciptaan yang sangat luar biasa, dan itu tidak akan mungkin bisa dilakukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, kan ngoten nggih. Jenengan nandur kates jejer karo wit pelem niku ya ngantek teko jaman kapan sok mben niku ya tetep mawon kates tetep uwohe kates, wit peleme tetep uwohe ya pelem. Nadyan to dijejer nanggon lemah sing padha, disirami nganggo banyu sing padha. Rasane kates ya tetep kaya kates niku wau, rasane pelem ya tetep kaya dene pelem, tidak akan tertukar.
Ini kan sesuatu yang tentunya juga kita pikirkan bersama gitu ya. Kandungan-kandungan masing-masing tanaman bisa beda-beda ya. Misalkan kalau napa menika kita mungkin misalkan ya ada tanaman yang namanya melinjo. Nah, melinjo ini bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia. Godhonge iso dienggo gawe sayur asem. Oh gitu, nggih pecel iso ngoten nggih. Nah, termasuk juga mungkin kulite melinjone gitu. Melinjone ya iso dipangan gurih gitu. Tapi di sisi lain ternyata akibat melinjo juga bisa menurunkan asam urat. Lho kok menurunkan pripun? Dari atas turun ke bawah. Nah, gitu. Itu gampangannya kan ngoten nggih. Artinya kan lho kok iso gitu loh. Dengan apa penciptaan yang seperti itu ada keajaiban-keajaiban yang sangat luar biasa. Niki yang kedua ketika Allah taala menyebutkan al-ard. Jadi napa menika bumi. Kemudian yang ketiga wahtilafil laili wan nahari. Artinya ta'aqabuhuma bimaji'i ahadihima wa dhihabil akhar wa ikhtilafihima fitul wal qisar bi ikhtilafil aqtar wal buldan wa mawaqi'itul wal arad wa ikhtilafil fusul. Perbedaan malam dan siang itu artinya adalah bergonta-gantinya keduanya. Ketika yang satu datang maka yang satu akan pergi. Kalau yang namanya siang datang, malamnya akan hilang. Kalau waktunya tiba malam, berarti siangnya hilang. Yang kedua, berbedanya panjang atau pendeknya waktu siang ataupun malam itu. Nah, gitu. Ini kan sesuatu yang juga sangat luar biasa begitu, nggih. Jadi kalau di dalam surah Yasin itu misalkan, nggih, apa namanya Allah mengatakan itu wal qamaro gitu, namanya bulan itu tidak akan mungkin apa ya istilahnya nyalip ya, balap dengan yang namanya asyams. Demikian juga asyams ya, matahari itu gak akan mungkin nyalip kalau yang jenengane rembulan. Wa kullum fi falaki yasbahun, masing-masing sudah punya falak ya, punya jalur edarnya sendiri-sendiri. Yasbahun, dia lewat ataupun lalu di jalur edar itu, nggak akan kemana-mana gitu ya. Itu satu gambaran yang subhanallah luar biasa. Andai misalkan matahari dan bulan itu diberikan kebebasan oleh Allah Ta'ala untuk berjalan sendiri tanpa mengikuti aturan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sebagai manusia yang ada di muka bumi ini pasti akan repotnya sangat luar biasa. Jadi misalkan matahari karo bulan itu dianggap napa istilahnya pembalap Formula 1 misalkan gitu. Wah niku bulane sik dhewe nang ngarep gitu, ngeng gitu. Sengengene nesu kan, wah nyalip bila dalai gitu. Wah akhirnya sengengene mlayu ngoyak karo bulan niku wau. Wah akhirnya iso nyalip karo bulan niku wau. Lah bulane disalib yo ora trimo meneh, bau antar meneh. Salib-salibane cepet banget. Apa yang terjadi dalam kehidupan manusia? Nggih. Kula panjenengan rekoso, Pak. Nalikane sengenge ana ngarep niku wau, awake dhewe rumangsane awan. Nggih. Wah, awan iki. Nek gandeng bulane ya kemropok, akhirnya mlayu cepet banget, akhirnya nyalip matahari. Agak kira-kira mungkin pirang menit awan niku wau, wis malih bengi. Lha wong bulane wis nyalip karo sengengene kok. Berarti kula panjenengan niku awan bengi. Ora kok bernyambut gawe, ora iso turu, ora iso leren gitu. Bingung kabeh. Ya, tapi ketika jarak antara siang dan malam dibuat sedemikian rupa oleh Allah Ta'ala, apalagi kita yang ada di jalur katulistiwa menika, wah ini kita bisa merasakan hal yang sangat nikmat sekali. Wancine bengi teko kena nggo leren, wancine awan kena nggo nyambut gawe dengan rentang waktu yang sangat cukup baik untuk istirahat ataupun untuk mencari rezeki. Kan ngeten nggih. Niku satu hal yang juga sangat luar biasa. Wa fi dzalika minal manafi' wal masalih linnasi. Dan dari pergantian malam dan siang itu juga ada kemanfaatan-kemanfaatan dan kemaslahatan-kemaslahatan bagi manusia.
ayatun bayyinatun dalatun ala wihdati mubdi' ya hadzal nizam wa rahmatuhu ibadi bi ibadihi. Nah, semua terkait dengan pergantian siang dan malam itu dan adanya kemaslahatan menjadi tanda-tanda yang menerangkan dan menunjukkan tentang keesaan penciptanya dan menunjukkan kasih sayang pencipta itu terhadap hambanya. Oh iki wancine bengi nggih gen kowe iso leren. Nah, itu ada rahmatnya Allah. Iki wektune awan gen kowe iso mencari karunia-Nya Allah. Ini berarti adalah bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu ya. Wa qad asyara ila dzalikal kitabil karim fi ayatin ukhra. Dan telah berisyarat kepada hal ini napa menika Alkitabul Karim Al-Qur'an menika fi ayatin ukhra dalam ayat-ayat yang lain. Misalkan Allah berfirman wa ja'alnal laila wan nahara ayataini, dan kami jadikan malam dan siang itu dua ayat. Famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan. Kami hapuskan tanda-tanda malam, kemudian kami jadikan tanda-tanda siang itu mubsiratan, ketika sudah tampak. Jadi ketok niku berarti waktune awan. Litabtaghu fadlan min rabbikum, agar kalian bisa mencari karunia dari Tuhan kalian. Walita'lamu adadas sinina wal hisab, termasuk agar kalian mengetahui adadas sinina wal hisab, jumlah bilangan tahun, wal hisab dan hitungannya. Jadi kalau panjenengan ya bisa memiliki tanggal itu, ini karena diantaranya ada siang dan malam itu. Kalau nggak ada siang dan malam, bagaimana kita akan memiliki penanggalan? Atau bahkan bagaimana kita akan mengetahui waktu kalau tidak ada siang dan tidak ada malam, kan gitu ya. Nah, maka kalau misalkan terkait dengan ini awan ki yo awan ya, atau bengi yo bengi, ngoten kula panjenengan kan yo repot itu. Tapi ketika ada pergantian itu, kita akan bisa mengenali, oh iki mau esok trontong-trontong sengengene nggih. Kok wis tambah munggah kok neng dhuwure awake dhewe iki jenengane awan, kan itu nggih. Tambah ngulon meh angslup iki jenengane sore. Sehingga kita mengatur waktu dalam hidup itu juga lebih mudah. Nah, ini termasuk manfaat-manfaat yang bisa didapatkan oleh manusia itu nggih. Dan menika secara takdir itu memang diantaranya niku lita'lamu adadas sinina wal hisab niki wau. Mula nek cara napa nggih, hitung-hitungan niku janjane penanggalan waktu itu kan bisa kita hitung sedemikian rupa gitu nggih. Nah, sehingga ya kalau saya memang secara pribadi cenderung ke sana itu. Wong hitungannya wis cetha kok. Ya ngapain juga kita kemudian harus istilahnya menggunakan sesuatu yang dalam tanda kutip itu ya mungkin napa menika sudah napa bahasane nggih. Ya bisa dikalahkan dengan hal lain yang lebih utama gitu. Ya, karena bagi saya itu agama ini ketentuan-ketentuannya itu adalah ketentuan-ketentuan yang mudah. Ya, mudah itu artinya bisa dilakukan oleh semua orang. Tapi kalau kita bisa sesuatu yang lebih akurat tetapi pasti itu lebih rumit, maka tentunya itu bisa kita utamakan daripada yang paling simple niku wau. Ya, terus misalkan niku wau penanggalan, ya, kemudian kita waktu sholat, kita menggunakan jadwal sholat abadi, nu kabeh lak nganggene hitungan itu, ya, jadi bukan dengan melihat. Kalau melihat niku setiap hari kita harus nggunakake napa jenengane benda gitu kan. Nah, iki subuh apa urung, nganggo barang gitu nggih. Iki dhuwur apa urung, kowe nggawa tongkat apa piye. Nek bayangannya sudah agak condong ke timur, nah itu berarti sudah waktunya
zuhur, tapi nek urung berarti durung kan gitu. Engko nek ngasar itu namanya kita menggunakan pandangan. Tapi kalau kita pakai hitungan ya ora gagasan ngetokke barang-barang niku wau. Ya entuk napa jadwal jame semene ngasar diadani beres kan itu. Dan tidak perlu ribet setiap hari harus berkutat dengan benda-benda itu untuk menentukan waktu-waktu dalam kehidupan kita kan itu. Jadi menika maka saya memang cenderung lebih kepada napa menika hisab dan kemudian napa menika wujudul hilal. Jadi pokok hilale wis wujud ya wis. Itu berarti kalau misalkan Ramadan ya kita berpuasa. Misalkan Syawal ya berarti kita berbuka gitu. Ora usah ngenteni iso didelok apa ora. Karena memang secara hitungan itu sudah cukup akurat. Ya, jangankan untuk sekedar menentukan napa nggih 2 bulan atau 3 bulan lah nggih. Ramadan, Syawal kalih Dzulhijjah. Namanya gerhana matahari, gerhana bulan sampai 20 tahun yang akan datang toh niku dihitung iso kok iso itu bahkan sampai sedetail-detailnya kedadiane jam piro punjul pirang menit pirang detik nggih engko puncake jam piro pirang menit pirang detik rampunge jam piro pirang menit pirang detik itu semuanya detail sudah bisa dihitung gitu nggih. Sudah kenapa kita tidak memakai itu gitu nggih misalkan begitu. Nah, kalaupun misalkan Kanjeng Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, yaitulah petunjuk agama itu yang diberikan oleh Rasul adalah yang paling mudah bisa dilakukan oleh semua orang. Artinya ketika kasus-kasus tertentu, situasi-situasi tertentu, orang tetap bisa menjalankan ketetapannya Allah tanpa harus merasa kesulitan. Ya, maka seperti misalkan patokan orang berhenti sahur itu nggon Quran niku ora nganggo jadwal imsakiyah Pak nggih tapi hatta yatabayyana gitu sampai jelas yang namanya benang hitam dari benang putih atau benang putih dari benang hitam karena terbitnya fajar. Nah, kalau kita memastikan iki Ramadan wis metu apa urung didelok sik bulane. Lah kowe kudune ben sahur ki ya nggawani benang loro kuwi. Gitu nggih. Ireng karo putih itu kalau saya begitu, nggih. Ya, lah kenapa kok aturan Al-Qur'an begitu? Itu memungkinkan untuk dilakukan oleh siapapun. Jadi misalkan nggih, ada satu daerah, satu napa menika wilayah yang tidak ada yang bisa menghitung itu, gitu. Nggak bisa menghitung itu misalkan ngoten. Sekalipun sekarang kayaknya ya enggak mungkin karena segala sesuatunya sudah ada aplikasi, ada macam-macam gitu ya. Nah, itu dia tetap bisa menghentikan sahurnya itu dengan pas dengan cara yang paling simple niku wau ngoten lho. Ya gampangane kan begitu. Sama dengan nih kalau misalkan orang kadang-kadang berdebat nek wong kurban kuwi sunahe nganggo wedhus apa urunan sapi siji nggo wong 7 gitu. Orang mengatakan, "Wah, sunahnya pakai kambing karena Nabi itu seumur hidup beliau nggak pernah kurban kecuali dengan kambing." Kalau saya tinjauannya bukan ke sana. Nabi itu memberikan contoh kepada umatnya dan Nabi harus memastikan contoh yang beliau berikan itu adalah sesuatu yang paling mungkin untuk dilakukan oleh umatnya. Nah, gitu. Maka kalaupun Nabi berkorban dengan menggunakan kambing terus-menerus, bukan berarti kemudian sunai kudu kambing. Karena Nabi dengan kambing itu paling enteng gitu loh. Nah, maka kalau kemudian ada yang begitu, kadang saya tanya, saya ingin ngene, misalkan iki jenenge misalkan iki wis kadung kan itu ora iso dibalik, tapi kalau misalkan Nabi sebagai orang Arab kuwi anggere korban kuwi korbane unta. Kowe wani ngandhaki sunahnya orang kurban itu pakai unta gitu. Wong Indonesia ya melenyok to niku. Ngarep melu sunah Nabi nekakne unta kok Arab ya rekoso to niku. Wis regane larang nggih tukune adohe ora jamak rekoso gitu. Atau misalkan Nabi sunah kurbannya dengan lembu gitu. Nggih, pakai sapi begitu. Lah sapi siji regane piro? 24 juta misalkan itu. Wah, ngabot-ngaboti itu kan nggih. Sunai Nabi itu kurbannya pakai sapi begitu. Melu sunah nggih. 24 juta cekak men kan gitu nggih. Tapi ketika Nabi menggunakan kambing menika, ini contoh yang paling ringan, paling mudah.
Artinya kalau kita mau kurban dengan sapi ya tidak apa-apa gitu loh. Karena nilainya mungkin lebih. Atau misalkan bahkan kita mau pakai unta ya boleh gitu loh. Bukan berarti menyalahi sunnah kan itu loh. Gampangannya kan begitu. Yang penting kan pokoknya wis kelakon kan itu. Yang paling minimalis niku wau. Ya mula kalau dalam bahasa-bahasa Al-Quran itu famang tatawwa'a khairon itu. Ya itu nilainya bisa kemana-mana gitu. Ya, misalkan kalau ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, misalkan akikoh itu. Akikoh ini anak wedok itu belah ke siji. Lah kira-kira oleh orang belah papat, oleh mawon gitu. Itu artinya satunya ini adalah untuk akikohnya, yang tiganya untuk apa? Tatawuknya tadi. Famang tatawwa'a khairon. Dong aku belah papat kuat kok. Mosok mung belah siji kan itu nggih. Lah gur belah siji didumke wong semono mbane, uman apane? Nah, tambahi kan itu nggih. Wong aku kuat kok enggak apa-apa kan begitu. Nggih. Ya sama dulu dengan saya diminta ngisi pengajian akikah teng Wonogiri. Ya juragan bakso niku ngutusan tenggen kula. Pertama tanya, Pak Ustaz kalih ken tanglet menawi putranipun kakung menika meragatipun mendo pinten? Kalih wong nggih. Wis rampung to wangsul. Lah kok 2 dina 3 dina engkas ngoten niku. Niku tenggen kula melih. Lho kok mriki melih napa Pak? Anu Pak Ustaz ken nangletke misalkan tambahi sapi setunggal angsal napa mboten? Tak jawab, angsal. Aku ya ngono kuwi ngoten gitu. Lah iku nek sing rawuh pirang-pirang ya kudu boleh loro ya terus manapane ya tambahi sapi siji kan lumayan kan ngoten. Itu namanya tatawwu gitu. Jadi famang tatawwa'a khairon, bertatawwu dengan kebaikan. Itu ya jadi menika. Jadi karena ada perbedaan perputaran, pergantian siang dan malam itu, maka kemudian kita bisa mengetahui napa menika istilahipun jumlah bilangan tahun ataupun bahkan hitung-hitungan jam, hitung-hitungan macam-macam lah dalam kehidupan kita ini. Sampai pada derajat-derajat napa menika yang kita lalui dalam kehidupan menika kan juga semuanya dihitung karena adanya perbedaan ataupun pergantian siang dan malam niku wau. Ngoten nggih. Menika ini yang ketiga. Jadi ikhtilaful lail wan nahar. Kemudian yang keempat, wal fulk allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Al fulku ismun lis safinah al wahidah walil katsir. Al fulk itu adalah nama lain atau sebutan lain untuk safinah, kapal. Baik itu satu ataupun banyak. Jadi kalau napa menika al-fulk niku iso kapale mung siji, iso kapale pirang-pirang. Nek safinah itu satu safinah, nek akeh niku dadine jamak sufun. Nah, ngoten nggih. Jadi ketika Allah mengatakan al-fulk itu berarti baik ijen-ijen, sitok-sitok ataupun kumpulan daripada kapal-kapal, itu semuanya bisa disebut dengan al-fulk gitu ya. Wa dilalatuha 'alal wahdaniyati yahtaju ila ma'rifati tabi'atil ma'i wa qanuni tsaqli fil ajsami. Dan petunjuk akan adanya kapal yang berlayar di lautan dengan apa yang bermanfaat bagi manusia itu akan keesaanipun Allah Subhanahu wa taala, yahtaju ila ma'rifati tabi'atil ma'i, memerlukan pengetahuan tentang tabiat daripada air, wa qanunu tsaqli, dan aturan-aturan terkait dengan berat jenis fil ajsam, atas benda-benda ataupun barang-barang. Jadi niku menunjukkan di situ ada keesaan saking panjenenganipun Allah taala. Karena Allah Ta'ala berwenang untuk menciptakan material-material dalam kehidupan dunia ini dengan napa menika kehendaknya untuk dibuat menjadi napa nggih, membawa manfaat kepada kehidupan daripada manusia secara khusus dan semua makhluk Allah Ta'ala secara umum gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui hukum air itu kita tahu. Niku berarti banyu neng endi wae dengan masing-masing kategorinya pasti punya satu hukum, tidak punya hukum yang berbeda-beda. Nah, ngoten ya, itu berarti wahdaniyahnya Allah taala. Wa tabi'atul hawa'i warrihi
ya, demikian juga tabiat daripada udara, ya, wal bukhar wal kahruba, mungkin juga uap, ya, mungkin juga listrik. Allati hiya al-umdah fi sayri sufun al-kubra fi hadzal asr, yang mana kalau sekarang mungkin terkait dengan uap, terkait dengan listrik itu menjadi penggerak utama, ya, dari berjalannya kapal-kapal di era modern ini. Tapi kalau zaman dulu ya mboten nganggo uap, gitu, mboten nganggo napa listrik, tapi menggunakan sekedar kekuatan angin saja. Dan itu kan sudah berapa tanda kuasa saja yang bisa kita lihat, dan sudah berapa tanda keesaan Allah Ta'ala yang bisa kita simpulkan dari hukum-hukum masing-masing benda-benda terkait dengan kapal itu sendiri. Inilah apa namanya Allah Ta'ala yang benar-benar keesaannya bisa kita buktikan melalui penciptaan beliau, bahkan kemudian kerahmatannya, kasih sayang dan kemurahannya pun juga bisa kita lihat dari apa-apa yang Allah Ta'ala ciptakan dalam kehidupan kita semuanya. Menika Bapak Ibu pilih yang kita sampaikan di malam hari ini, ya, item demi item kita coba untuk dalami dan pahami supados benar-benar informasi tentang keesaan Allah dan rahmatnya Allah bisa kita tangkap melalui masing-masing yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di ayat 164 menika. Nggih, kula kinten menika yang kita sampaikan, banyak kekurangan atau kelebihannya mohon dimaafkan. Monggo kita pungkasi panggihan kita kanthi kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.